jumlahnya 30. Jadi terserah kalian mau ambil amplop yang mana, terserah kalian. Ini ambilnya satu ya, dan nggak boleh dibuka dulu. Jadi ini udah bulan satu, jadi ini nggak mereka. Jadi kita aja bareng-bareng diambil ya. Oke, udah semuanya. Oke, kita baca dulu ya. Ada lihat selesai. Ambil sama. Aku ambil sama. Ahmad Abdurrahman. Alvin Saputra. Amabel Haika Aliska. Ananda Angel Novaila. Raisa Putri. Esa Fadra Alif Karyansyah. Haikal Khalid Putra. Abdani Sultan. Ismail dan juga Riza,
Seorang untuk orang lain karena adanya hubungan dekat atau rasa kekeluargaan dan berisi ungkapan
diberitahukan secara resmi, kemudian sebagai bukti tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dan menjaga ketertiban dan kelancaran pekerjaan atau kegiatan. Kemudian ini strukturnya agak banyak ya, ada surat, tanggal, lampiran, dan lain-lain. Contohnya seperti di sini. Kelihatan nggak ya pergerakan kelihatan? Kemudian gunakan bahasa yang baku, singkat, jelas, sopan saat menulis surat resmi. Ada yang ditanyakan kalau dari surat resmi sudah paham semua kan ya? Aman dari sini. Oke, kemudian adalah berkirim pesan ke guru lewat WhatsApp. Ini harus sopan, jelas, dan juga singkat. Nah, di sini ada sebelumnya. Ada salam membuka, perkenalan diri, tujuan, pesan, dan salam menuju. Nah, contohnya seperti di bagian sana. Ada nomornya ya, salam membuka. Kemudian ingat, gunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, jangan kirim pesan terlalu malam. Tunggu balasan dengan sabar dan hormati waktu. Kunci utamanya adalah sopan dalam berkata, nyaman dalam komunikasi. Kalian ini aman nggak? Kalau dari ditanyakan, kalau dari lewat WhatsApp, sudah paham semua kan? Ya. Kemudian ini berkomentar secara langsung di media sosial atau bijak berkomentar secara kebaikan. Komentar yang santun menunjukkan kepribadian yang baik dan membuat media sosial menjadi tempat yang nyaman dan positif. Sebelumnya ada ini, ada sapaan, kita awalnya ada yang sopan, kemudian komentar sampaikan pendapat, ujian atau saran dengan bahasa yang baik. Kemudian ada sikap positif, gunakan kata-kata yang positif, tidak menyinggung, tidak menghina dan menghargai orang lain. Kemudian ada perhatian, akhirnya dengan ucapan terima kasih, semangat atau emosi yang sopan. Nah, menurut sebelum memberikan komentar di TikTok, kalian perlu memikirkan sebelum mengetik dahulu. Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung, hargai perbedaan pendapat dan sebarkan kebaikan di media sosial. Nah, contohnya seperti itu ya. Keren banget, terima kasih sudah berbagi, Masya Allah bagus sekali. Ini kan komentarnya positif-positif. Yuk jadi pengguna TikTok yang bijak dan meninggalkan komentar yang positif. Komentarmu bisa membuat orang lain semangat dan bahagia. Oke, kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, aman kan ya? Nah, kalau begitu sekarang silakan buka amplop kalian dan mari kita menulis. Jadi dari 4 tadi, kalian nggak tahu dapat yang mana. 4 tadi. Pelan-pelan dong. Kalau bisa nanti kumpulnya sama amplopnya ya. Tapi kalau dan bukanya pelan-pelan ayo. Jangan sampai merusak isi di dalamnya ya. Coba buka. Kan kalian sendiri kan ya yang menilai bukan jualan ya. Tapi kan nggak tahu ya yang apa. Oke, ada yang sudah buka atau dalam apa? Oh, ada surat pribadi. Ada yang sudah berhasil buka? Oke, nah ini punyanya Haikal dapat surat pribadi. Nah di sini ada petunjuk pengerjaannya, jadi dibaca dulu, jangan langsung dikerjakan. Dilihat dulu petunjuk pengerjaannya gimana. Di sini udah ada sama contohnya, dilihat. Jadi kalian kerjakan nanti contohnya seperti ini. Nah kemudian di lembar selanjutnya nanti kalian isikan nama sama nomor urutnya, nama panjang loh ya, jangan isi nama pendek. Kemudian ini ada situasi, tolong dibaca. Nah ini situasinya adalah mengajak sepupu datang ke rumah saat liburan sekolah. Jadi nanti meskipun sama-sama dapat surat pribadi, tapi situasinya beda. Nah makanya kalian kerjakan di nggak boleh nyontek. Kan sudah ada contohnya di depan. Kalian bisa lihat contohnya di depan sini, makanya ini dibaca dulu biar halaman pertama. Kemudian jangan lupa untuk menyisihkan identitas yang
buta